Jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengembalikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tercatat di sisinya sebagai hamba yang bersyukur, sehingga nikmat yang diberikan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari yang berkah ini, insyaallah kita kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan pencerahan dan hidayah, sehingga kemudian kita semakin tegar dalam menghadapi ujian-ujian, terutama kita yang berada di akhir zaman ini. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi 'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakaw wa la takhsha. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi 'ibadi. Dan kami telah mewahyukan, memerintahkan kepada Musa an asri bi'ibadi, untuk berjalan atau mengajak Bani Israel itu berjalan di malam hari. Asra itu adalah berjalan di malam hari. Kayak kata Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Kenapa dia berjalan di malam hari? Karena ini adalah taktik yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Musa. Kalau ke siang hari, mereka pasti akan ditahan oleh Firaun dan tentaranya, atau mereka akan kelihatan. Misalnya ini 500.000 orang yang dibawa oleh Musa, semua Bani Israel dibawa untuk menuju ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina, untuk membebaskan mereka dari perbudakan dan kemudian kekejaman Firaun. Setelah Allah Subhanahu wa taala melihat Firaun ini memang sudah tidak bisa berubah, sudah 9 ayat, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Musa untuk membawa keluar Bani Israel, dan mereka keluar sembunyi-sembunyi di malam hari. An asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha. Dan pukulkanlah bagi mereka jalan di laut itu yang kering. Jadi ini menjelaskan tentang ketika Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka terbentuklah jalan yang kering. Jadi ada 12 ya, bukan cuma 1, 12 belahan air di laut itu yang kemudian dilalui oleh setiap kabilah dari suku Bani Israel. Suku Bani Israel itu mempunyai 12 kabilah berdasarkan saudaranya Yusuf alaihissalam. Jadi setiap kabilah melewati satu jalur. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini dalam surah Asy-Syu'ara. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami telah mewahyukan Musa untuk kemudian membawa hambaku, yaitu Bani Israel, di malam hari, karena kalian pasti akan diikuti. Ini mereka kemudian keluar di malam hari, dan Allah Subhanahu wa taala telah mentadbir atau telah mengatur hal tersebut sehingga tidak diketahui atau rencana itu bocor kepada kaumnya Firaun atau bala tentaranya Firaun, sehingga mereka tidak ketahuan sampai pagi. Sampai kemudian di pagi hari mereka mau memerintah atau memanggil orang Bani Israel ini, sudah tidak ada yang menjawab. Maka kemudian marahlah Firaun. Firaun marah, dan kemudian fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Maka kemudian Firaun mengutus, ini saking marahnya dia utus semua anggotanya untuk memanggil semua tentara atau semua pasukan yang ada pada waktu itu di Mesir. Dipanggil semua. Dalam riwayat pasukan Firaun itu ada yang mengatakan 1 juta, ada yang mengatakan 2 juta tentaranya. Maka dipanggil semua.
Kemudian Firaun mengatakan, jadi Firaun menghasut ya, memprovokasi tentaranya, innaha ula'i la syirzimatun qalilun. Mereka ini adalah kelompok kecil, kelompok yang tidak berdaya. Wa innahum lana laghaidun. Mereka telah membuat kita marah. Dia melakukan sesuatu yang membuat kita marah, yaitu mereka keluar meninggalkan negeri ini diam-diam tanpa minta izin. Wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun. Dan semua di antara kita harus keluar. Harus keluar, semuanya harus keluar untuk memburu orang Bani Israel ini. Kita habisi sekalian mereka. Nah, jadi Firaun memang ingin menghabisi, menangkapi semua Bani Israel ini. Sama seperti ketika perang Badar, semuanya, setiap rumah harus ada yang keluar. Setiap laki-laki harus keluar. Kalau tidak, dia harus cari ganti orang untuk dibayar untuk menggantikan tempatnya di perang Badar. Ini waktu itu Firaun saking marahnya, dia sudah tidak berpikir jernih. Dia bawa semua bala tentaranya keluar untuk mengejar Musa alaihissalam dan Bani Israel yang pada waktu itu adalah terdiri dari budak, wanita dan anak kecil, laki-laki, tapi mereka adalah budak, orang yang kemudian inferior. Inna haula ila zirzimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun. Sehingga mereka meninggalkan Mesir, kosong Mesir, kosong ibu kota dari tentara, dan mereka kemudian sangat bernafsu untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Maka ketika Musa alaihissalam bersama Bani Israel di tepi Laut Merah dan melihat di belakang pasukan Firaun dan di depan laut, dalam percakapan Musa dengan Bani Israel, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan percakapannya, perkataan Bani Israel. Falamma tara'al jam'an, ketika kedua pasukan ini sudah saling melihat, kelihatan dari jauh. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkatalah Bani Israel, orang yang dekat dengan Musa, ya Musa, kita habis ini Musa, habis. Maka Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk. Ini memang wajar pada waktu itu karena dia sudah melihat pasukan di depan mata. Sudah tinggal menunggu waktu untuk kemudian sampai ke tempat mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Musa. Musa percaya diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la takhafu daraka wa la takhsha. Jangan kamu takut untuk didapat oleh pasukannya Firaun. Kalian tidak akan didapati oleh pasukannya. Kalian tidak akan ditangkapi oleh pasukannya Firaun, wa la takhsha, dan jangan kalian takut tenggelam oleh laut. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian wa auhayna ila Musa an fadrib bi asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dalam saat-saat kritis, dan selalu Allah Subhanahu wa taala seperti itu, memberikan pertolongan saat-saat kritis, di mana pada saat itu tidak ada lagi harapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau mempercepat pertolongan, harapan kita hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cepat pertolongan. Tapi kalau masih ada yang diharapkan selain Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia atau senjata atau apapun, maka itu akan memperlambat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat-saat kritis kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan kemudian terbelahlah laut itu, dan setiap kaum, setiap kabilah dari 12 ini mempunyai jalannya sendiri-sendiri, dan itu kering. Allah Subhanahu wa taala fadrib lahum fil bahri yabasa. Pukulkanlah mereka agar ada jalan yang kering di laut itu. Jadi mereka melewati laut yang terbelah, dan itu kering. Tidak seperti mungkin kalau laut kita itu berlumpur. Jadi ada 12 jalan. Kemudian masuklah Bani Israel ke dalamnya, dan kemudian Firaun berada di tepi laut. Akhirnya Firaun melihat
tidak ada yang terjadi pada Bani Israel. Akhirnya dia dengan nafsu yang ingin membunuh dan memburu, kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk turun semua juga melewati jalan tersebut. Ini orang kalau sudah kemudian dia sangat marah dan kebenciannya sudah sangat tinggi, maka dia kemudian tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak kemudian berpikir kalau tiba-tiba air itu kembali kepada sifat aslinya. Mereka kemudian masuk ke dalam, dan setelah itu Bani Israel kemudian selamat semua, naik ke daratan di sebelah. Allah Subhanahu wa taala menunggu pasukan Firaun semua masuk ke dalam lautan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan air ini untuk kembali kepada sifat aslinya, yaitu mereka mencari tempat yang rendah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan Firaun dengan kesombongannya di Laut Merah bersama pasukannya 1 juta atau 2 juta pasukan. Ini lebih banyak dari pasukannya Indonesia ya. Polri dengan TNI digabung saja itu tidak sampai 1 juta. Ini Firaun lebih 1 juta, ada yang mengatakan 2 juta. Bagaimana besarnya dan dahsyatnya kekuatan kerajaan Firaun pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan wa fir'auna dzil autad, dan Firaun yang mempunyai pasukan, tetapi itu semua ma'agna anhum ma kanu yaksibun, tidak bermanfaat dan kemudian tidak bisa menolak bala, tidak bisa kemudian menyelamatkan Firaun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Yunus diabadikan bahkan Firaun kemudian mengatakan al-ana amantu billadzi amana bihi Bani Israil. Sekarang saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala al-ana wa qad asayta qablu. Sekarang baru kamu bertobat, sudah tidak bisa. Maka dalam riwayat disebutkan Jibril alaihissalam mengambil pasir laut dan kemudian menyumpal mulutnya Firaun sehingga kemudian tidak melanjutkan kalimat-kalimat taubat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Maka di sini diambil bahwa ketika nyawa sudah di kerongkongan, maka taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubah ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sebelum nyawa itu di kerongkongan atau sebelum sekarat. Maka jika setelah sekarat, maka tidak ada lagi taubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu gampangnya Allah Subhanahu wa taala menghabisi musuh-musuh orang-orang saleh dalam satu kejap, maka semuanya habis, dari raja sampai pasukan juga habis. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Bani Israel untuk ke Palestina, maka mereka yang akan menjadi raja di Mesir pada waktu itu, menjadi penguasa di Mesir, sudah habis bala tentara, apalagi yang mau diandalkan oleh negara yang sudah tentaranya mati semua. Maka Allah Subhanahu wa taala wa awratnal qauman alladzi kanu yustad'afuna masyarikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada orang yang dulu dianggap hina, dianggap lemah, diejek, dijadikan budak. Kami wariskan dia bumi ini sebelah timur dan sebelah baratnya. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan orang yang paling hina, orang yang direndahkan kemudian bisa menjadi penguasa, bisa berkuasa, dan itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan hal tersebut. Maka apa yang dikatakan oleh Musa kepada Bani Israel ketika mereka tertindas dan ketika mereka mengadu kepada Musa, wahai Musa, kamu ini tidak membawa pengaruh. Sebelum kamu datang kami seperti ini, kami budak, juga dihinakan. Setelah kamu datang sama saja, tidak ada perubahan. Maka Musa mengatakan, ista'inu billahi wasbiru. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Dan beginilah kemudian yang kita lakukan untuk menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena. Maka kita bersabar dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab penguasa yang zalim ini, penguasa yang zalim terhadap rakyatnya, penguasa yang kemudian
mencoba untuk menahan gerakan-gerakan Islam, mencoba untuk mau mematikan cahaya Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membuat cahaya ini semakin terang benderang. Wallahu mutimmu nurihi walahu karihal kafirun. Maka yang dituntut bagi kita hanyalah sabar dan kemudian meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa